Hari ini kita akan berbicara kembali, ini bagian kedua ya, dari apa yang kita sudah bahas minggu lalu. Judulnya Rethinking Salvation. Kenapa pentingnya kita kembali memikirkan, merefleksikan ulang apa makna dan pentingnya sebagai orang Kristen mengerti keselamatan. Karena saya percaya ketika Bapak Ibu mengerti anugerah keselamatan ini, cara Bapak Ibu hidup di dunia akan sangat berbeda. Cara Bapak Ibu melihat segala pergumulan, Bapak Ibu melihat segala permasalahan, cara mengambil keputusan akan sangat berbeda ketika jaminan keselamatan Bapak Ibu sudah mengerti, Bapak Ibu tugasnya dunia sudah tahu, bagaimana dunia ini realitasnya seperti apa, sehingga Bapak Ibu bisa dengan kuat, tidak bisa diterpa dengan angin-angin pengajaran dari ajaran-ajaran yang bukan Alkitabiah dan dogmatik Kristen. Nah, sebelum kita masuk di dalam apa yang kita bahas malam ini, lanjut di dalam keselamatan part 2, kita mau recap dulu nih yang minggu lalu kita ngomong. Pak Victor masih ingat nggak? Yeah. Kira-kira apa yang kita ngomongin minggu lalu? Masalah kepercayaan dulu sebelum kita ngomong keselamatan ya. Semua orang tuh boleh percaya semua hal ya kan? Yeah. Kemarin saya bilang. Tetapi apa? Apakah semua kepercayaan itu benar Pak Victor? Tidak. Nah, tidak bagaimana benar. Supaya kita tahu kepercayaan itu benar? Harus diuji. Kita harus tahu bahwa kebenaran itu harus sepadan, korelasi, bisa masuk akal, dan memang itu yang terjadi di realitanya. Iya. Karena kalau realita tidak sesuai dengan apa yang kita percaya, cara kita mengambil keputusan juga akan sangat berbeda. Melihat misalnya Pak Victor tiba-tiba tidur di kamar sendiri. Katanya hati-hati ya Pak, di sini angker, ya kan? Kepercayaan Bapak dengan definisi angker, kepercayaan Bapak dengan apa yang terjadi di dalam kamar itu akan sangat berpengaruh dengan cara Bapak Victor tidur. Ya nggak? Iya. Bisa nyenyak, bisa tidak nyenyak. Betul. Bisa mimpi buruk, bisa tidur lelap. Jadi kepercayaan Bapak Ibu itu sangat berpengaruh terhadap prasuposisi cara kita mengambil keputusan dan reaksi kita di tengah kehidupan kita. Justru itu saya percaya kita harus memiliki kepercayaan yang benar supaya kita juga bisa berjalan serupa dengan Kristus. Karena kebenaran yang harus kita pegang itu kokoh, dan saya percaya kebenaran yang kita punya sebagai orang Kristen itu adalah absolut. Karena kebenaran yang kita dapat itu berasal dari firman kitab suci. Merefleksikan itu Bapak Ibu. Keselamatan, banyak jalan. Agama-agama lain punya jalan sendiri-sendiri. Kita sudah mengerti kalau di dalam keselamatan kekristenan ada beberapa elemen atau variabel dasar ketika kita ditanyakan untuk mendasari iman pengertian kita ya. Karena kita tahu sendiri, Tuhan tidak hanya meminta kita untuk mengasihinya di dalam hati dan di dalam jiwa, tetapi juga di dalam akal budi. Betul. Akal budi. Jadi semua yang kita percaya itu harus berdasarkan pengertian. Nah, keselamatan pun sama. Apa yang kita percaya mengenai keselamatan Kristen itu harus berdasarkan bagaimana kita mengerti siapa Tuhan kita, bagaimana Tuhan berencana melakukan karya keselamatannya, dan apa tujuannya dia melakukan. Justru itu dasar keselamatan. Kemarin kita sudah belajar, kalau ditanyain apa dasar keselamatan Bapak? Dasar keselamatan saya hanya oleh anugerah. Amin. Nah, lewat iman kepada Yesus Kristus yang ditulis di kitab suci Alkitab. Jangan sampai ada Yesus yang lain. Betul gitu. Sekali, karena Yesus yang lain itu banyak. Server-server lain juga punya Yesusnya sendiri ya. Betul. Nah, makanya anugerah itu penting. Anugerah itu didapat. Anugerah dan belas kasih Tuhan itu berbeda ya, Pak Victor. Betul. Ya, kita sering membuat ini menjadi suatu kesamaan, padahal sebetulnya berbeda ya Pak Victor. Anugerah itu adalah berkat yang turun. Anugerah turun duluan. Nah, bagaimana Tuhan beranugerah? Itu dari Dia berbelas kasihan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Jadi anugerah itu dan belas kasihan, kemurahan Tuhan itu hal yang berbeda sebetulnya. Tetapi di dalam dasar keselamatan itu hanya melalui anugerah. Ketika kita mendapatkan anugerah, Roh Kudus turun, masuk ke dalam hati, pikiran Bapak dimateraikan, apa yang terjadi? Memiliki iman, pengertian. Tetapi pengertian tentang siapa? Belas kasihan Tuhan itu Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang kita harus mengerti.
kenapa dia datang, kenapa kemarin kita belajar hubungannya manusia, dosa, dan Yesus Kristus itu sendiri. Kalau ditanya, ada nggak manusia yang nggak punya dosa hari ini, Bapak Victor? Nggak ada manusia nggak punya dosa, cuma Yesus. Betul. Kalau sekarang berarti ditanyain, karena kemarin sudah saya kasih contoh. Kalau ada orang yang tidak pernah mendengar Kristus, apakah dia selamat? Nggak selamat, karena Betul. jalan satu-satunya kan? Exactly. Betul sekali Bapak Ibu. Semua orang akan tahu harusnya dari anugerah khusus itu. Tetapi kita juga harus mengerti ya Bapak Ibu, bahwa di dalam anugerah khusus itu, kita hanya satu-satunya jalan adalah melalui Kristus itu sendiri. Kalau ada orang baik di dunia ini tanpa mengenal Kristus, saya jamin dia bisa masuk surga. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ada orang baik? Apakah ada orang yang tidak bercacat dari dosa? Saya rasa tidak ada ya. Standar mana yang mereka pakai? Kemarin dengan standar kita sendiri yang hanya 10 perintah Tuhan saja kita ngomong ya kemarin. Tiap hari kayaknya jatuh di 10-10-nya deh. Nah, bagaimana cara manusia bisa memperbaiki dengan usaha kita, misalnya dengan perbuatan kita, mengalahkan dosa itu? Nggak bisa Bapak Ibu. Kemarin kita juga sudah belajar, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita mendapatkan apa akibatnya? Seluruh manusia. Dosa turunan. Nah, natur dosa ya. Kenapa? Natur kita menjadi manusia berdosa. Adam dan Hawa memang memiliki pilihan bebas. Tetapi apakah sekarang kita memiliki pilihan bebas? Sudah dikendalikan oleh natur Tidak, itu. betul. Kecenderungan kita selalu berdosa. Kita akan tidak melakukan dosa. bisa memilih untuk mencintai Tuhan lagi. Alkitab juga yang bilang sendiri kan, pada masa-masa yang terakhir manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tidak mau, walaupun punya keinginan untuk diajarkan, mereka nggak mau, mereka nggak akan mengerti. Hanya cuma Roh Kudus yang bisa mengubahkan manusia untuk bisa berbalik. Ketika mengenal Tuhan Yesus pun, apakah manusia ini sudah tidak bisa berbuat dosa? Masih bisa. Masih terus. Tetap berbuat dosa. Nah, disitulah Bapak Ibu intinya menjadi orang Kristen. Kita tetap sama memiliki natur yang berdosa, tetapi ada Roh Kudus yang akan sanctify us, menjaga dan membuat kita semakin kudus, semakin kudus. Apakah kita akan jatuh lagi? Ya, jatuh, tetapi tidak menikmati dosa. Betul. Natur keberdosaan kita tidak hilang, tetapi kita tidak menikmati dosa itu. Di saat kita melakukan dosa, kita merasakan hal yang nggak nyaman, Betul. Dan kita lihat, saya ini bukan di situ tempatnya. Betul. Nah, itu penting. Kesadaran itu penting, dan itu adalah melalui Roh Kudus. Nah, justru itu kita tahu ya Bapak Ibu, cara menjawab yang benar sekarang ketika Bapak Ibu benar-benar mengasihi dan percaya pada Kristus. Karena ini juga penting untuk memberi kesaksian ke mereka yang belum percaya. Beritahu mereka bahwa hanya melalui anugerah Tuhan, Bapak Ibu, saya, dan kamu sama. Kita semua manusia berdosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bapak Ibu ajak bercerita, ini kan praktisnya ya, pertemuan kedua. Ceritakan tentang masalah 10 perintah Allah saja. Apakah kita bisa mengikuti itu hari lepas hari? Minggu lalu kita sudah bahas itu. Ternyata sebagai manusia yang punya natur dosa, kita akan selalu terjebak dengan hal-hal yang sederhana seperti itu. Tetapi tetap saja jatuh. Di dalam kelemahan kita dengan natur keberdosaan kita, ada Yesus Kristus yang turun. Nah, nih Pak Victor, kemarin kita juga belajar nih, kenapa Tuhan Yesus tuh perlu turun ke dalam dunia, perlu jadi manusia. Karena kalau Tuhan Yesus tidak menjadi manusia, keilahiannya itu akan menolak dosa. Dosa nak bisa bersatu dengan kekudusan ilahi Yesus pada saat dia belum menjadi manusia. Harus jadi manusia dulu supaya dia bisa ditimpakan dosa-dosa itu. Luar biasa. Ya betul Bapak Ibu. Ketika Yesus, kemarin saya mungkin kecepatan ngomong ya, di part 1 itu saya bilang Filipi 6, harusnya Filipi 2 ayat 6 betul. dan 7. Bagaimana di sana dituliskan bahwa Tuhan Yesus itu menyangkal diri ya. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan yang kudus itu, karena di dalam kekudusan dia tidak bisa mengambil dosa. Karena secara logika tidak masuk akal. Ada kekudusan dan dosa bersama-sama. Betul. Justru itu dia mengambil rupa menjadi manusia, menyangkal dirinya, menganggap rupa Allah itu tidak
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu penting Bapak Ibu. Konsepnya bagaimana dia harus turun ke dalam dunia. Dia menjadi 100% Tuhan, tetapi juga menjadi 100% manusia. Kenapa harus menjadi 100% Tuhan? Supaya dia bisa menebus dosa seluruh dosanya. Di seluruh zaman. Kalau dia hanya waktu. sekedar manusia, walaupun dia tidak bercacat, apakah bisa menebus dosa orang lain? Nggak bisa. Tidak bisa. Dia bisa menebus dirinya sendiri. Betul. Hanya Tuhan, Bapak Ibu ya. Hanya Tuhan yang bisa menebus dosa seluruh manusia. Nah, kenapa dia harus 100% manusia? Supaya dia bisa merasakan penderitaan manusia. Betul. Dia bisa mencontohkan, ini manusia juga yang rasa. Ya, berarti manusia lain bisa mengikuti itu. Ya. Dia ada natur dosa. Dia bisa dicobai oleh iblis. Jadi dia di dalam ke-100%-an manusianya, dia bisa merasakan penderitaan. Dia bisa merasakan kesakitan. Itu kan dia dicobai iblis ya. Pertama kita ingat ya, di padang gurun. Dengan kelaparan, dengan pencobaan untuk mengkhianati Tuhan. Pencobaan-pencobaan untuk berdosa itu juga dialami Yesus. Tapi Yesus itu ada natur dosa nggak ya? Nah, dia nggak ada natur dosa. Nggak ada natur dosa. Ya. Dia kan Adam yang baru justru itu kan. Dia tuh 100% Tuhan, 100% manusia. Dia mengambil kedagingan manusia. Natur dosanya enggak, karena dia adalah Tuhan 100%. Natur keberdosaannya itu tidak ada karena dia ada ketuhanannya di situ. Kan manusia itu dapat natur dosa karena sudah berdosa. Iya. Yesus kan tidak berdosa, mengerti tidak kan? Berdosa. Dan kenapa dia tidak mendapatkan natur itu? Karena dia, makanya ini konsepnya yang menarik juga Bapak Ibu. Dia tidak lahir dari persetubuhan Tuhan dengan Maria. Pentingnya dia lahir sebagai anak darah. Bukan reinkarnasi, dia itu inkarnasi di dalam kandungan Roh Kudus yang membuat Tuhan Yesus bisa ada di dalam, dari logos menjadi manusia itu. Tetapi kan tidak di dalam hubungan manusia biologis ya, sesama manusia. Atau bahkan kalau konsep dewa dulu kan Zeus nikah sama manusia. Itu jadi Hercules kan anaknya gitu. Enggak, justru itu dia nggak ada natur dosa. Karena natur dosa itu diturunkan ya mulai dari ikatan biologis dulu bisa turun. Nah, Yesus itu inkarnasi, bukan reinkarnasi. Dia inkarnasi dari Roh Kudus di dalamnya, dan dia lahir memang sebagai bayi, bukan mengambil wujud rupa sama dengan manusia, bukan yang ganteng atau yang keren, manusia yang biasa kalau dijelaskan di Alkitab. Justru itu dia banyak juga dibenci karena dia juga orang biasa, bukan orang yang wah kelihatan ganteng, keren, punya karisma gitu. Enggak. Dia ditakuti, dia dipercayai karena dia memberitakan firman Tuhan kemanapun Tuhan Yesus berjalan dan berada. Jadi penting ya, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Bagaimana dosa itu menjadi suatu natur dari manusia. Dan ada konsep satu lagi. Tadi kita ngomongin dui natur Yesus Kristus. Sekarang Yesus adalah perwujudan dari kasih Tuhan dan keadilan Tuhan. Kita juga ngomong itu kan kemarin. Gimana Tuhan itu dibilang maha kasih? Maha kasih berarti mengasihi manusia. Betul. Mengampuni segala perbuatan salah, perbuatan dosa diampuni, itu kasih. Dan bahkan Alkitab bilang dia itu bukan hanya sekedar maha kasih ya, tetapi dia itu adalah kasih itu sendiri. Berbeda sekali itu konsep maha kasih sama kasih itu sendiri. Justru itu saya percaya ketritunggalan. Saya percaya Tuhan yang di dalam ke satu esensi itu memiliki 3 pribadi, dia bisa berkata dia adalah kasih. Berbeda sekali dengan pas server-server yang berbeda. Tuhannya memang berkata mereka adalah maha kasih. Kenapa? Karena mereka harus melakukan tindakan kasih itu ke subjek yang lain. Kalau dia hanya mengasihi ke dirinya sendiri, agak narsis ya, sepertinya ya. Makanya atribut Tuhan yang dia adalah kasih, itu kekal karena di dalam ketritunggalan. Kasihnya sempurna Bapak Ibu. Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus saling mengasihi satu sama lain di dalam kekekalan. Justru itu mereka, maksudnya di dalam konteks ketritunggalan bisa bilang adalah kasih. Karena mereka tidak butuh, ya kan? Ingat ya, sebelum dunia diciptakan, sebelum surga diciptakan, sebelum ada ciptaan, mereka sudah saling mengasihi satu lain di dalam ketritunggalan. Justru itu mereka bisa bilang atribut kasihnya abadi. Tapi kalau Tuhan yang baru menciptakan manusia baru, dia bisa mengasihi,
Berarti sebelum ada subjek-subjek yang bisa dicintai, dikasih, atau mengasihi balik, dia sebetulnya nggak bisa bilang dia itu kasih. Karena dia tidak bisa meng-apply kasih itu. Betul, karena kasih harus dilakukan kan. Iya. Nah, kemarin juga saya juga berkata, kasih yang lebih tinggi kita bisa lihat sebagai manusia berdosa. Adam dan Hawa hanya melihat Tuhan yang mengasihi di dalam penciptaan. Tetapi ketika kita berdosa, kita bisa melihat kualitas cinta Tuhan yang lebih besar lagi. Apa itu? Pengorbanan. Karena tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta pengorbanan. Kalau untuk orang yang kita sayang, misalnya Pak Victor dengan anaknya Vito, tentunya punya pengorbanan. Tetapi kalau orang yang menolak dia itu lebih jauh lagi nih betul, ya kan betul. Sudah berkorban untuk orang yang disayang mungkin biasa, tetapi ini mengorbankan diri untuk satu ciptaannya. Terus kedua, yang menolak dan dia membutuhkan untuk memberikan belas kasihnya dengan mengorbankan anaknya. Jadi kalau kita melihat bagaimana Tuhan mencintai kita, kadang-kadang saya sendiri merasa nggak masuk akal cintanya ini, terlalu besar. Kenapa mencintai manusia ini? Nah, kita juga akan belajar hari ini bagaimana sebetulnya cinta Tuhan itu didasari dari adanya suatu identitas yang diberikan Tuhan kepada apa itu? Imago Dei. Di dalam Kejadian ingat, Tuhan menciptakan kita berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Berbeda juga dari malaikat. Apa yang kita punya dan Tuhan punya? Gambar dan rupa Allah. Dan ini menarik Bapak Ibu. Kalau melihat, kalau manusia tidak memiliki gambar dan rupa Allah, Tuhan itu bisa kalau mainan kayak The Sims, tahu nggak? Bisa aja restart ulang. Kenapa dia emang nggak bisa bikin dunia yang baru lagi? Jangankan Taman Eden dan Adam dan Hawa dan semuanya, dia bisa bikin dengan sekejap dunia yang baru lagi dengan orang-orang yang baru lagi. Ya kan? Restart aja ulang. Kenapa sih nggak restart aja? Ya nggak? Karena ada sesuatu yang dia berikan kepada kita. Nah, identitas itu penting Bapak Ibu. Dan inilah yang dipelajari juga. Kita tahu ya di kitab Taurat, 5 kitab itu yang nulis siapa? Musa itu dapat kurikulum yang terbaik pada saat itu, kurikulum Mesir. Dia kan pangeran juga kan ya, pemimpin apa namanya Mesir. Ya, ketika dia diambil dari sungai itu, dipelihara di dalam konteks kerajaan. Tentunya mendapatkan pembelajaran nomor 1 pada saat itu. Betul. Kurikulum Mesir, makanya saya bilang. Nah, di situ kita harus mengerti di dalam konteks pada saat itu ya, Near East, Ancient Near East, konteks timur dekat kuno kalau di dalam bahasa historikalnya. Nah, kita harus mengerti bahwa di semua tempat di Mesir itu pasti di tengah-tengahnya ada satu patung besar yang menandakan siapa pemimpinnya di sana gitu. Di patung itu bisa nggak Pak Victor pipisin patung? Nggak bisa, karena itu adalah representasi siapa yang memimpin. Itulah pemimpin. Itu imago Dei dari pemimpin. Itulah yang disembah. Sama seperti sekarang mungkin ilustrasinya, kalau kain merah kita bakar, ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Kalau kain putih kita bakar, ada masalah nggak? Tapi kalau itu jadi merah putih dijahit, terus Bapak Ibu ke Polres itu, terus Bapak Ibu bakar di depan, bagaimana keadaannya Bapak Ibu? Simbol negara dibakar itu. Nah, kenapa ketika hanya kain merah tidak berarti, kain putih tidak berarti, tetapi ketika menjadi satu simbol negara, dia punya arti? Karena merepresentasikan sesuatu yang lebih dari itu. Kedaulatan Indonesia itu adalah salah satunya direpresentasikan dari bendera. Sekarang kalau ditanya, Pak Victor representasi siapa? Allah dong. Allah. Saya teringat kisah di Alkitab ketika Tuhan Yesus ditanyakan, Tuhan bolehkah membayar pajak? Terus tiba-tiba Tuhan Yesus apa? Suruh lihat gambar koin itu. Terus pertanyaannya apa? Gambar siapa yang ada di koin itu representasi juga. Berikanlah pada Kaisar apa yang milik Kaisar. Sebetulnya menurut saya ada sesuatu yang nggak selesai. Ketika Bapak Ibu, Pak Victor melihat di kaca, ada gambaran siapa di situ selain muka Pak Victor? Gambaran Allah. Ada gambaran Allah Bapak. Jadi kalau ada gambaran Allah di sana, ada gambaran Allah di saya, Victor, di Bapak Ibu, di saudara, apakah siapa yang mempunyai manusia? Allah itu sendiri. Karena gambaran Allah ada pada kita, kita itu kepunyaan Allah. Berikanlah harusnya apa yang milik Allah kepada Allah. Tetapi sekarang ini salah satu, selain ingin menghilangkan harapan manusia ya Pak, tujuan iblis, cara menyakiti Tuhan yang paling efektif adalah merusak gambar Allah. Merusak manusia, Pak. Kalau Alkitab aja
dibakar, kita sudah sakit hati. Kalau bendera saja yang hanya simbol, yang 100.000 kita bisa bikin banyak. Dan ketika digabung menjadi merah dan putih, ketika dibakar kita bisa marah sebagai bangsa Indonesia. Bagaimanakah Tuhan yang menciptakan manusia dengan segala kekuasaan memberikan imago Dei, bukan cuma orang-orang dipilih, semua manusia, dan image itu dirusak. Setiap hari ada kematian, pembunuhan, pemerkosaan. Bukan iblis yang merusak, bahkan manusia, dan manusia saling merusak image Tuhan. Kita melihat sebetulnya kalau kita belajar bagaimana sebetulnya ada kesedihan yang luar biasa ketika image Tuhan itu dirusak. Bagaimana perasaan Tuhan ketika image dia dirusak. Tuhan itu maha kasih. Kemarahannya tidak sebanding dengan maha kasih dan belas kasihannya. Beribu-ribu tahun image Tuhan dirusak oleh manusia sendiri, bahkan oleh iblis. Di dalam kesabaran Tuhan, kita sedang menunggu Yesus datang kedua kali. Adalah penting untuk menyadari sebagai manusia ketika kita melihat, jangan hanya sekedar belajar teologi, punya spiritualitas yang dekat, tapi bagaimana kita melayani manusia-manusia yang lain, yang adalah gambaran Allah juga. Ketika kita melihat orang-orang yang sedang kelaparan, kemiskinan. Jadi jangan sampai keadaan sosial kita itu membatasi kita untuk bergerak secara sosial. Karena seharusnya ketika kita mengerti gambaran Allah itu ada di semua orang, adalah suatu kesedihan ketika kita melihat satu gambaran Allah pun dirusak. Nah, kita masuk lagi ya. Cukup menarik ya Bapak Ibu. Iya. Pak Victor, nah kita harus mengerti bahwa di dalam keselamatan image Allah itu penting. Tuhan menyelamatkan kita di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya juga karena ada identitas Dia di dalam kita. Kalau nggak ada identitas imago Dei di dalam kita, Tuhan bisa dengan mudah merestartnya, ya nggak? Betul. Kenapa Tuhan nggak merestart dengan mudah? Karena ada image di dalamnya. Dan Tuhan mengasihi kita. Justru itu Bapak Ibu penting sekali untuk mengerti dasar keselamatan, mengerti apa artinya menjadi manusia, mengerti tujuan hidup kita. Ketika kita sudah diselamatkan, dirubah hati, transforming our hearts and mind, dirubah hati dan pikiran kita, manusia itu life changing, berubah hidupnya, tapi diberi tujuan yang jelas. Semua kehidupan dan aktivitas kita sekarang, karena kita sudah tahu siapa yang milik kita, Allah. Berikanlah milik Allah kepada Allah tentunya. Jadi tujuan hidup kita ketika kita selamat hanya untuk memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mengerti konsep ini, tujuan-tujuan hidup Bapak Ibu yang lain yang hanya sekedar mungkin sekolah setinggi-tingginya, mengumpulkan harta setinggi-tingginya, mencoba hidup sehat sesehat-sehatnya, memiliki keluarga sebahagia-bahagianya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak memiliki keinginan untuk masuk ke dalam panggilan melayani Tuhan, hidup Bapak Ibu tidak punya tujuan. Di situ saya selalu ketika menjelaskan ini, Bapak Ibu mengerti konsep keselamatan. Bapak Ibu lebih masuk ke gereja bukan hanya untuk mendengarkan firman, tetapi bagaimana, apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa berikan buat Tuhan. Bukan hanya sekedar uang. Bapak Ibu harus mengorbankan juga waktu Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Karena itulah tujuan utama Bapak Ibu sekarang, untuk memuliakan Tuhan. Cara yang terbaik untuk memuliakan Tuhan adalah dengan melayaninya. Di mana? Apa mempelai Tuhan di dunia ini? Gereja. Tentunya gereja yang benar ya Bapak Ibu. Gereja di mana Bapak Ibu bisa bertumbuh secara spiritual, dikuatkan secara komunitas, memiliki hamba-hamba Tuhan yang mendiscipleship, memberikan pemuritan yang baik. Bukan hanya disegarkan secara spiritual, hati dan pikiran, tetapi akan menjadi kekuatan di dalam tangan kita, bergerak kita menolong orang. Justru itu jangan hanya berhenti di dalam kegiatan gereja saja. Gereja itu diutus keluar, bukan hanya bergerak di dalam pelayanan di sini saja. Kita harus keluar. Justru itu outputnya gereja sebetulnya menjadikan murid itu adalah menjadi hamba-hambanya, yang bukan hanya sekedar menjadi jemaat. Nah, kita sudah belajar masalah Yesus adalah kasih dan keadilan. Kita juga sudah melihat bahwa kasih dan keadilan yang hanya ada satu-satunya di dalam kepercayaan kita, bisa disatukan di kayu salib. Tidak ada agama lain Bapak Ibu di dunia ini yang bisa menyatukan konsep Tuhan yang maha kasih dan maha adil. Karena butuh Tuhan yang mengasihi, mengorbankan diri, dan menebus dosa, karena dosa harus dibayar ya. Dia adalah hakim juga. Menyatukan itu di kayu salib. Kasih Tuhan terlihat dari pengorbanan anaknya, keadilan Tuhan terlihat dari dosa yang ditebus seluruh. Tapi bicara mengenai tadi Bapak bicara tentang pelayanan.
melayani Tuhan untuk tujuan memuliakan Tuhan di gereja. Tapi bukankah juga Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah masyarakat, di pekerjaan kita, di sekolah kita? Betul. Itu juga untuk melayani Dia. Oh, Artinya saat kita sekolah, tentunya. saat kita sekolah menempuh pendidikan, saat kita belajar, kita harus menjadi cerminan atau imago Dei dari Tuhan, Betul. dari Allah di tempat kita itu kan. Betul, betul. Itulah konsep pelayanan juga. Betul. Artinya pelayanan dalam hal luas itu artinya di mana saja kita Tuhan tempatkan, Betul. mendapatkan tanggung jawab di situ. Ya, tapi bukan berarti pilihan, saya sudah melayani di dunia, saya tidak mau melayani di gereja. Dua-duanya emang nggak bisa dilakukan bersama. Ini kan yang dilakukan Pak Victor. Pak Victor betul. Pegawai negeri juga kan, sipil. Betul. Tapi melayani sebagai majelis. Ya. Kenapa Bapak Victor bisa melakukan keduanya dan banyak orang yang lain tidak bisa? Kemauan Bapak Ibu. Panggilan, kemauan, keinginan. Iya. Nah, makanya semakin dekat, semakin Pak Victor mengerti tentang Tuhan, kerinduan buat melayani ada kan? Iya. Ya tapi kalau cuma sekedar jadi jemaat hari Minggu doang, bisa nggak punya keinginan seperti Pak Victor? Susah kan? Harus bergabung dengan komunitasnya dulu toh, harus sayang dengan komunitasnya dulu toh, baru mau melayani, ya nggak? Betul. Tapi apakah pemahaman penting. betul. Pemahaman. Itulah iman, pengertian. Gara-gara ada komunitas yang baik, yang memberi contoh bagaimana melayani, punya hamba Tuhan yang luar biasa, memberi contoh bagaimana menjadi hamba yang memimpin tapi juga melayani. Pak Victor ada di sini melayani juga. Betul. Dengan majelis-majelis yang lain, betul kan? Iya. Tapi apakah meninggalkan pekerjaan Bapak? Oh, tidak juga. Tidak kan? Boleh. Tadi kita ketemu 30 menit sebelum mulai. Iya. Pak Victor baru pulang kerja Bapak Ibu. Jadi itulah pengorbanan ya kan. Bapak Ibu, sebetulnya Pak Victor bisa di rumah nonton Netflix atau tidur persiapan nanti malam nonton Euro, bisa kan? Tetapi kenapa Bapak Victor memilih untuk datang? Karena Pak Victor sudah tahu panggilan hidup. Pak Victor sudah tahu siapa Tuhan yang dia layani. Jadi kalau prinsip saya dalam melayani itu kan kita harus serupa Kristus. Betul. Serupa Kristus berarti memikul salib kan setiap hari, bukan hidup senang-senang tuh, memikul salib setiap hari. Jadi kalau ada pelayanan begini, jangan saya alasan di kantor pulang cepat. Alasan saya ada pelayanan nih, tuh. Nggak boleh dong, harus memberi contoh dong. Pulang tepat waktu seperti waktu yang ditentukan, kemudian karena pergi harus lagi. di dalam pelayanan di kantor, di dunia Bapak Ibu harus jadi, dan adalah garam dan terang, Bapak Ibu harus serupa Kristus juga di sana. Betul. Ya kan? Iya. Bukan di dunia serupa setan dan di gereja serupa Kristus, itu pakai topeng Bapak Ibu, ya enggak? Betul. Lebih susah di mana? Di gereja atau di dunia? Di dunia lebih susah, Pak. Ya kan? Di dunia banyak distraksinya di dunia. Iya. Justru itu saya bilang, Bapak Ibu tidak akan cukup kalau Bapak Ibu hanya sekedar hari Minggu saja mencari Tuhan. Karena hari Senin sampai hari Sabtunya kalau Bapak Ibu tidak mencari Tuhan secara pribadi, karena hamba Tuhan tidak bisa membuat Bapak Ibu tumbuh secara spiritual kalau Bapak Ibu tidak mau bergumul, berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, yang dari kesaksian Bapak Victor dan saya tahu juga dialami dengan pengalaman Bapak Ibu yang sama, lebih susah di dunia karena banyak pergumulan, banyak tantangan yang nyata yang kita tidak bisa lepas. Disitulah tempat di mana Tuhan lebih diperlukan. Tapi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau membawa Tuhan pekerjaan? Belum lagi di keluarga. Lebih susah lagi nggak Bapak Ibu? Paling susah mungkin di keluarga. Jadi, karena mereka melihat kita 24 jam, toh, 24 jam. Jadi kalau anak saya kan itu laki-laki, orangnya kritis, toh saya sudah didik jadi kritis. Kalau ada papanya salah, dia suka bilang, papa begini, papa begini. Ya. Jadi kan dia pernah kirim di grup keluarga, anak itu mencontohi apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Betul. Terus saya bilang begini, kalau papa kerja pulang sudah capek, tetap mesti bantu mama misalnya cuci piring atau sikat WC, Vito pulang sekolah ikut enggak? Enggak toh? Itu anak-anak kan Vito. Berarti Vito cuma mau ikut yang buruk-buruknya, yang baik-baiknya enggak mau diikut. Berarti nah adil dong kalau kasih statement begitu kan harusnya ikut yang buruk, ikut yang baik juga dong. Tapi cuma sekedar perbincangan ayah dan anak, cuma menggoda dia supaya dia pikirannya lebih kritis toh. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mendidik anak-anak kita. Banyak pergumulan sebagai orang Kristen kalau papanya tidak pernah berlutut, menangis bersama Tuhan. Karena sekarang sebagai pria itu, kalau menangis itu dibilang cengeng, tidak tegar. Tuhan Yesus menangis.
Kalau mereka tidak bisa dan tidak pernah melihat seorang ayah yang sebagai pemimpin di keluarga ya, sebagai saluran berkat, saluran nafkah. Kebanyakan kan ibu-ibu yang banyak berdoa, tapi bapak yang berdoa, berlutut, bahkan menangis ketika mencari Tuhan. Anak-anak dan mungkin keluarga tidak pernah melihat itu, bagaimana mereka mau mencontoh, bagaimana mereka akan mencari Tuhan. Nah Bapak Ibu, fatherhood itu menjadi isu juga di dalam permasalahan pergumulan kekristenan zaman ini. Jadi kita sekarang ngerti ya, keselamatan ternyata mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan. Ketika mengerti siapa Tuhan kita, kita kenal siapa diri, kita kenal pergumulannya, bahkan lebih jauh lagi kita mengerti realita di dunianya. Saking kita bisa mengerti, semakin kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Semakin kita akan berserah dan bersandar kepada Tuhan karena tidak mudah. Nah, kalau di dalam pengertian Bapak Ibu aja masih goyang ya kan, saya selamat nggak ya gitu kan ya, saya masih sering berdosa. Nanti kan kita mau bahas nih, sekali selamat tetap selamat. Pertanyaan yang kemarin juga kita sudah bahas, yang ditebus sama Tuhan Yesus itu dosa yang sudah diperbuat Pak Victor atau seluruh dosa? Seluruh dosa. Seluruh dosa kan? Iya. Jadi dengan pengertian pertama, satu, sampai mati kita akan berdosa. Dengan pengertian dua, premis yang kedua adalah Tuhan Yesus menebus dosa seluruhnya. Berarti kan kita bisa menyimpulkan jaminan keselamatan kita itu sebetulnya sudah kekal, sudah dipegang. Justru itu permasalahan sekarang, journey-nya, perjalanan Bapak Ibu itu bukan hanya sekedar melawan dosa, tetapi berjalan bersama Tuhan untuk mencari kekudusan, menjadi serupa Kristus, untuk memperkenalkan berita Injil itu kepada orang lain, gitu, ya kan? Itu yang lebih penting, Bapak Ibu. Ups and down, pelayanan, keberdosaan, itu yang membuat Bapak Ibu memiliki iman. Abraham ketika mempersembahkan anaknya, dia sudah berjalan bersama Tuhan puluhan tahun. Walaupun dia mengenal Tuhan sudah cukup tua ya, istrinya juga sudah cukup tua. Mulai dari tidak yakin, bahkan istrinya tertawa ya. Ketika dikatakan, kamu bisa hamil loh, kalau percaya saya. Tapi heran ya, Abraham itu orang yang dari suatu negeri Ur-Kasdim ya, dia bisa ikut loh panggilan Tuhan ke negeri yang tidak dia ketahui. Itulah. Untuk tujuan yang dia nak tahu mau kemana. Itulah. Tapi dia bisa mempertanyakan kalau istrinya bisa hamil. Itulah perjalanan kan. Iya. Ada saat-saat juga kok kita jatuh mempertanyakan Tuhan, balik lagi, mundur lagi. Tapi perjalanan Abraham itu di dalam Alkitab ketika kita lihat banyak tempat-tempat Tuhan membuat Abraham menjadi lebih baik di dalam iman. Dia juga melihat malaikat Tuhan. Dia juga di tengah kerajaan ketika istrinya hampir diambil, ya kan? Dia takut diambil. Dibunuh juga. Kita mengerti perjalanan momentum bersama Tuhan. Dan itu sebetulnya juga perjalanan kita, perjalanan Bapak. Betul. Bukan yang percaya aja tiba-tiba ada aja, atau ikut Yesus, pokoknya Yesus pokoknya itu kan salah, ya enggak? Yesus pokoknya Yesus itu salah ya. Gitu. Yang kita harus percaya adalah bagaimana iman Bapak Ibu. Di dalam realitanya di dunia ya, kita akan menderita. Realitanya di dunia akan banyak pencobaan dari iblis, bukan dari Tuhan. Bahkan Tuhan pun juga menambah ujian yang diberikan Tuhan itu untuk buat Pak Victor lebih kuat imannya. Lebih dewasa. Makanya ujian itu penting. Sekolah aja ujian. Masa hidup Bapak gak mau ujian kan? Tetapi perjalanan bersama Tuhan itu yang membuat Bapak, Ibu, saya, Pak Victor menjadi kuat, bukan? Perjalanan bersama Tuhan yang membuat kita semua bisa lebih menghargai anugerah Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk ke pembahasan hari ini, yaitu kita cuma punya 2 topik hari ini. Pembahasan tentang sekali selamat tetap selamat. Nah, saya akan memberikan dasar-dasar Alkitabnya, bukti-buktinya yang lebih banyak lagi, karena inilah yang menjadi pertanyaan banyak orang Kristen. Begitu seseorang diselamatkan, apakah keselamatannya tetap terpelihara? Nah, ketika seseorang datang kepada Kristus dan percaya dia sebagai juru selamat, itu mereka sebetulnya masuk hubungan dengan Allah. Karena ada namanya adoption kan. Melalui Yesus kita karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita masuk di dalam union with Christ, hubungan dengan Allah. Karena ada Allah juga yang hidup di dalam kita, Bapak Ibu. Justru itu kenapa pertanyaannya pemuda saya bilang, kenapa ya Cuan Tau Dave, Tuhan Yesus itu perlu naik ke surga?
Kan bagus kalau Tuhan Yesus itu ada di dunia terus. Kasih makan, kalau 5.000 orang bisa, besok 10.000, besoknya 20.000. Ya nggak? Banyak kan orang percaya bertobat, ya nggak? Pernah mikir nggak? Betul. Tuhan Yesus kan bisa hidup lama di dunia ini terus. Kan dia Tuhan. Iya, betul. Cuman tahu. Menyembuhkan orang kan, wah lebih banyak kesaksian dia sudah hidup, nggak usah naik. Malah lebih banyak yang percaya. Itu mungkin satu Roma langsung percaya. Satu Yerusalem langsung percaya. Orang disalib mereka lihat kok, mati pun otentik berdasarkan sejarah, ya nggak bisa dipungkiri. Betul. Ya nggak? Kalau dia nggak mati, ngapain prajurit Romawi itu menjaga kuburnya dia? Bagus kan? Kalau dia hidup terus saja, gitu kan ya. Saya jamin cuan tahu, pengikut Tuhan Yesus akan jauh lebih banyak kalau Tuhan Yesus hidup di dunia. Ada amin. Wah, pemuda saya mulai waduh, ya kan. Tapi ada sesuatu yang kita lupa. Tuhan Yesus di dalam wujud kemanusiaannya tidak bisa berada di dalam tempat-tempat yang berbeda secara bersama. Tuhan Yesus nggak bisa dia ada Jakarta, di Manado, dan di Yerusalem secara bersamaan karena Tuhan Yesus cuma satu. Dia nggak bisa kayak Naruto ya, Kage Bunshin jadi banyak gitu kan ya. Terus waduh semua pindah semua Tuhan Yesus di cloning gitu kan misalnya jadi banyak gitu. Kalau yang tempat lain dia kirim Roh Kudusnya gimana? Nah, justru itu Tuhan Yesus bilang, ketika aku naik akan lebih baik. Karena nanti aku minta kepada Bapakku untuk mengutus apa? Roh Kudus. Penolong, roh penghibur. Kalau Roh Kudus Bapa itu bisa ada di orang-orang percaya dan ada di dalam saya, ada di dalam Bapak Ibu, ada di dalam Pak Victor. Jadi mengerti kan konsepnya kenapa Tuhan Yesus itu perlu naik? Selain dia dimuliakan di tahtanya, ada roh penghibur yang datang ke dunia, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu punya banyak. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ketika dibantu di dalam kelemahan. Katanya kan dia penghibur. Kalau orang yang punya banyak duit senang gitu kan ya, belum tentu orang punya banyak duit senang juga ya. Tapi ketika orang yang perlu dihibur itu orang yang seperti apa sih? Yang menderita dong. Jadi logikanya memang Kristus tahu pengikut-pengikutnya menderita dalam Kristus akan menderita. Tapi realitanya pasti akan menderita. Justru itu butuh pertolongan Roh Kudus. Dan karena ada Roh Kudus, Bapak Ibu punya hubungan langsung, bukan 5G lagi nih, sama Tuhan. Dia sendiri juga yang akan mengingatkan terhadap perkataan-perkataan yang sudah dikatakan. Justru itu, ingat, sebelum murid-murid Tuhan Yesus masuk, ada Roh Kudus di dalamnya. Pentakosta ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya apa? Kerja lagi biasa, ada yang jadi nelayan. Jadi biasa lagi. Kenapa? Ya mereka masih manusia biasa. Mereka belum ingat semuanya. Tetapi bayangkan ketika Pentakosta sudah Roh Kudus masuk, mereka rela mati. Mereka banyak mengingat. Justru itu ada Injil. Mereka berani kesaksian. Karena karunia apa? Roh Kudus yang membantu dia, bukan karena dia ingat semua, enggak. Tetapi kan karena bantu Roh Kudus. Roh Kudus itu kan sebelum Pentakosta juga sudah ada kan? Betul. Di Tetapi jemaat itu. Kan itu tandanya masuk ke dalam orang-orang percaya. Kalau sebelumnya kan itu pilihan saja yang dapat. Tetapi sekarang itu tujuannya hari raya Pentakosta ya, Roh Kudus turun masuk ke dalam setiap orang. Kalau dulu Roh Kudus hanya hidup di orang-orang pilihan Allah aja. Tentu saja. Iya. Tetapi setelah itu justru itu sekarang emang cuman di Raja Daud atau di nabi-nabi roh itu ada. Enggak kan? Di semua orang percaya materai. John Calvin bilang harus dimateraikan dulu tuh. Roh Kudus harus masuk baru kita bisa punya iman. Sama rasul-rasul juga lemah dulu. Justru itu mereka jadi kerja biasa. Tetapi ketika ada Roh Kudus itu, wah berubah. Changing. Mereka berani mati. Dulu yang Petrus yang takut, yang menyangkal. Dia sekarang setelah Roh Kudus bilang, saya nggak layak mati di salib. Lebih parah salibnya dibalikan X gitu kan. 11 murid Yesus ketika mengikuti Yesus menjadi penginjil-penginjil. Ada yang mati enak? Kita tahu nggak ada. Semua mati menderita martir. Kenapa? Karena sudah ada Roh Kudus. Di dalam diri. Kesaksian imannya nyata. Sama apa yang terjadi dengan Paulus. Dan saya percaya Roh Kudus yang sama yang bisa bergerak, berkarya di dalam kehidupan kita. Nggak ada bedanya Roh Kudus saya dengan Roh Kudus yang diterima oleh para rasul. Tapi permasalahannya sekarang tantangannya berbeda, konteks kita berbeda. Rohnya sama, asal mau lebih giat datang kepada Tuhan. Karena makanan Roh Kudus adalah kebenaran, yaitu firman. Kemarin kan kita ngomongin masalah 2 serigala ya. Nah, coba kita lihat di Roma 8 ayat 3. Karena kita sudah ngomong sekali selamat tetap selamat. Di sana, di Roma 8 ayat 30 itu. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Berarti kalau dari semula, sebelum adanya penciptaan pun, Tuhan sudah menentukan ya.
dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Ketika Bapak Ibu sudah ditentukan, sudah dipilih untuk diselamatkan, nah ini permasalahan kedua. Tuhan gak adil dong, gak fair dong. Kalau ada orang yang dipilih Tuhan, kan saya juga mau selamat. Dave, kenapa saya gak dipilih Tuhan? Nah, saya selalu memberikan ilustrasinya seperti ini. Kalau ada satu keluarga nih, punya kepahitan sama seseorang. Terus tiba-tiba satu keluarga ini, mamanya, papanya, anaknya 3 misalnya ya. Mereka benci sekali sama satu orang ini. Dan merencanakan pembunuhan. 5 terlibat nih, satu keluarga. Merencanakan pembunuhan. Dan orangnya mati. Ketika ketangkap, 5-5-nya kalau pembunuhan berencana apa hukumannya? Mati, ya kan? Seumur hidup sekarang. Ya, antara seumur hidup atau mati. Tapi kalau misalnya semuanya dihukum mati, adil nggak? Adil kan, karena memang hukumnya seperti itu. Misalnya ini hukumnya kalau misalnya pembunuhan berencana mati, ada hukumnya, adil kalau dihukum, ya kan? Iya, betul. Masuk akal ya? Iya. Nah, tapi tiba-tiba di dalam kemurahan hati ya, hakim melihat, oh biarinlah yang paling muda, anak yang terakhir dihukum seumur hidup. Yang 4 ini akan bilang apa? Nggak adil atau berterima kasih sama hakim? Kalau manusia saling menyayangi, harusnya mereka, oh terima kasih hakim. Karena mereka sudah tahu, mereka sudah tahu mereka itu manusia ketika jatuh di dalam dosa, hukumannya apa? Maut. Semuanya. Adakah kewajiban Tuhan menyelamatkan satu orang pun di dunia ini? Tidak ada. Harus. Jadi kalau dia punya kasih karunia memilih orang, wah, adil nggak? Iya, adil sih. Terserah dia dong. Iya. Ya nggak? Tahu, iya, betul. Nah, tapi natur keberdosaan kita selalu mengatakan Tuhan itu nggak adil, ya nggak? Seolah-olah kita punya hak bilang sama Tuhan bahwa, hey, saya juga berhak dong, punya layak dong diselamatkan. Ini yang kita tidak sadari. Kalau Tuhan tidak mau menyelamatkan kita, itu pilihan Tuhan. Dan kita, kalaupun tidak ada Tuhan, pasti masuk ke dalam neraka. Karena upah dosa adalah maut. Tanpa Tuhan, manusia semuanya akan ke neraka. Semuanya akan mati. Dan ini yang kita perlu sadari. Ketika kita dipilih mendapatkan anugerah, bukan kita bermegah dan bersombong, tetapi malah kita harusnya merasakan ketidaklayakan. Semakin kita bersyukur kepadanya ya. Tetapi masih banyak yang menanya, kok nggak adil Tuhan, kamu milih kan, predestinasi dan lain-lain. Tapi ketika kita mengerti konsep bahwa kita manusia berdosa yang layak mati dan masuk neraka karena berdosa. Karena kalau enggak, konsepnya kan, bisa nggak hidup baik? Silahkan, coba. Tuhan nggak melarang kok. Tetap doktrinnya sama. Kalau kamu nggak berbuat dosa, blameless, kamu akan masuk surga. Tetap kan, sama kan, tetap teologinya dan doktrinnya. Tanpa ada Tuhan yang menyelamatkan, tetap itunya sama. Karena moralitas kan absolut juga ya di dalam Tuhan. Tapi emang ada yang bisa dan berkata, saya nih masuk surga karena saya hebat. Melakukan hukum Taurat. Kedua, kalaupun misalnya Bapak Ibu bisa masuk surga karena kemampuan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya hebat, saya ini karena saya melakukan ini. Kamu apa? Masuk surga karena apa? Oh, saya ini, puji Tuhan saya ini. Jadinya kompetisi, mana yang paling hebat dan mana yang paling suci. Jadi lucu kan surga kita. Bukan di mana-mana orang sama-sama di dalam keberdosaan yang sudah dipulihkan menjadi manusia baru, menyembah dan menikmati kemuliaan Allah karena mereka tahu mereka itu nggak layak untuk diselamatkan. Itu yang membuat kita tidak akan lagi bisa mengkhianati Tuhan. Karena kita sudah diberikan itu kemurahan Allah. Kita mengerti ketidaklayakan kita. Ya Bapak Ibu, jadi saya percaya, mudah-mudahan Pak Victor juga percaya, dan saya mengamini bahwa Bapak Ibu kalau selamat, sekali selamat itu tetap selamat. Coba lihat di dalam Roma 8 ayat 33-34. Paulus itu menanyakan 2 pertanyaan penting loh. Pertama di 33, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi apa? Pembela bagi kita. Bapak Ibu, kita itu mempunyai pembela dan sang hakim sebagai juru selamat. Ini penting untuk mengerti ketika kita dipilih, yang membela kita itu Kristus. Ketiga nih, orang percaya itu ketika dilahirkan kembali, ketika mereka percaya, Yohanes 3 ayat 3 ya, Yesus kan menjawab, katanya kan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Titus 3 juga ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak pernah ada penjelasan di Alkitab mengenai lahir baru yang bisa dibatalkan. Orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus, keselamatannya gak mungkin hilang karena lahir barunya tidak pernah dijelaskan di dalam Alkitab bisa dibatalkan. Kelahiran baru yang merubah manusia, yang menyucikan, menguduskan, itu membuat kita sudah menjadi milik Allah sekarang. Apakah itu yang dimaksudkan dengan tulipnya Calvin, Perseverance of the Saint? Ya, betul kan? Ya, itulah namanya bagaimana perseverance itu orang-orang yang kudus itu yang sudah dipilih di persevere, di apa kalau persevere itu kalau misalnya makanan itu diawetkan, dijaga. Gitu. Dijaga sama Kristus itu sendiri karena sudah dari pemandian kelahiran baru itu. Dan Roh Kudus itu kan berdiam di semua orang percaya, ya enggak? Yohanes 14 ayat 17. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 17. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup lagi di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam roh, satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, di sini kan jelas. Emangnya ada cerita Roh Kudus itu keluar lagi ketika sudah masuk? Ya tidak ada doktrin. Betul. Doktrin yang mengatakan Roh Kudus bisa keluar lagi, keluar masuk gitu masuk. Kan ya? Karena kekekalan itu namanya sudah hidup kekal, namanya kekal itu ya permanen kan? Itu. Kekal itu bukan sekarang kekal, besok tidak kekal. Betul. Lusa bikin dosa tidak kekal, pas lagi suci-sucinya kekal lagi. Itu pun konsep kekekalan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semakin yakin dengan keselamatan ya. Yohanes 3 ayat 15 menjelaskan bahwa barang siapa percaya kepada Kristus, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, jika saudara percaya kepada Yesus hari ini dan mendapatkan hidup yang kekal dan kemudian hilang di hari berikutnya, itu betul bukan hidup yang kekal. Bukan hidup yang kekal itu. Karena itu kalau sampai ada orang kehilangan keselamatannya, janji hidup kekal dalam Alkitab merupakan suatu kesalahan. Berarti Tuhan mengingkari perkataannya Dia sendiri. Tuhan tidak pernah mengingkari perkataannya sendiri, Bapak Ibu. Argumen yang paling menentukan itu ditulis sama Paulus di Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saya mengimani ini, Bapak Ibu. Allah yang menyelamatkan kita juga Allah yang akan memelihara kita. Bagaimana merespon orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab mengadopsi budaya Yunani seperti Zeus dan Hercules, pagan, perjamuan, minum darah, dan lain sebagainya? Memangnya ada ya? Ya. Adop dari budaya Yunani. Makanya justru itu kebenaran itu harus kebenaran yang dipercayai orang Yunani zaman dulu ya, bukan orang Yunani zaman sekarang. Itu tidak bisa diuji kebenaran. Tidak ada dewa yang hidup di atas gunung. Tidak ada manusia yang kekal, ada dewa di dalam laut. Tidak bisa diuji kebenarannya. Karena sampai sekarang, walaupun kita semua sudah pakai kamera ya, nggak ada yang pernah lihat. Justru itu digolongkan di dalam mitologi Yunani, bukan sejarah Yunani. Mitologi berarti artinya by definition adalah mitos. Betul, ya nggak? Mitos. Justru itu dibilang mitologi Yunani. Memang kita harus belajar banyak bahwa kebenaran yang kita percaya kembali lagi itu harus diuji. Sampai sekarang nggak ada yang pernah mendokumentasikan adanya Ratu Pantai Selatan. Karena itu mitos, ya kan? Tapi banyak yang percaya. Makanya Bapak Ibu jangan sampai kita bodoh. Percayalah kebenaran yang bisa diuji. Kebenaran yang kekal. Kebenaran yang dipunyai kekristenan itu sudah beratus-ratus tahun. Diuji kebenarannya. Tidak ada yang bisa menggantikan. Banyak hal yang mencoba merusak kekristenan. Kalau misalnya agama kita nggak benar, kenapa
banyak sekali pengerusakan dari dalam dan luar. Dibandingkan agama-agama lain, serangan kepada pribadi Yesus Kristus itu bertubi-tubi. Kesesatannya pun luar biasa. Kalau memang Tuhan kita ngapain setan capek-capek buat membuat agama ini menjadi rusak. Masuk akal ya? Iya. Nah, kita kembali masuk ke jaminan keselamatan. Itu alkitabiah atau enggak? Tadi kan kita bilang, Tuhan memelihara keselamatan kita. Emang benar. Coba kita baca di Yudas 1 ayat 24. Ketika orang mengenal Kristus sebagai juru selamat, Bapak Ibu, mereka itu dibawa, tadi saya bilang, masuk ke dalam hubungan dengan Allah Bapa yang menjamin keselamatan mereka. Nah, melalui Yudas 1 ayat 24, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. kuasa Allah itu mampu menjaga orang percaya untuk tidak jatuh, Bapak Ibu. Adalah tergantung Allah, bukan kita, untuk membawa manusia ke hadapan kemuliaannya. Justru itu pengudusan ini jangan disalahartikan bahwa ketika manusia sudah selamat tidak bisa berdosa lagi ya. Tetapi ketika kita mencari dosa kan banyak, ya kan. Misalnya Pak Victor punya dosa kecanduan judi. Ya kan, dosa kan banyak, dan dosa harus diselesaikan satu persatu, nggak bisa langsung instan Bapak jadi orang kudus, ya nggak? Dosa itu, sin itu satu-satu akan diselesaikan. Dibilang nggak jatuh lagi ya di satu-satu ini kan, gitu. Bukan berarti akan menjadi sempurna, tidak menjadi dosa lagi. Justru tidak bernoda itu maksudnya itu. Ketika semakin dekat sama Tuhan, yang diselesaikan adalah dosa-dosa besar, Bapak Ibu Saudara. Semakin kudus kita, menyinggung orang aja akan bikin kita nggak enak. Dulu yang mulut-mulutnya sarkas, dulu yang lidah-lidahnya tajam, ketika sudah diubuh akan ikut sama Tuhan Yesus, yang benar, melihat bahwa dia itu ciptaan Tuhan, mengolok orang lain, mengintimidasi, membuli orang lain yang juga adalah ciptaan Tuhan, itu jahat. Harusnya sakit kita juga, orang lain itu disakiti, harusnya ya, karena itu ada image Tuhan di dalamnya. Bendera aja kita marah, Alkitab aja kita sedih kalau di apa-apain, apalagi image Tuhan. Kebalik kita kalau lebih mementingkan image yang lain-lainnya dibandingkan image Tuhan itu sendiri, imago Dei itu sendiri. Nah, itu butuh perjalanan. Kembali lagi, di dalam kekristenan it's not about religion, it's about relationship. Ini tentang hubungan. Tuhan tidak mencari formalitas. Tuhan tidak mencari ritual. Mau ngerti atau enggak, tetap aja berdoa, melakukan ritual. Tidak. Mereka yang melakukan itu mengejar keselamatan mereka. Sedangkan kita keselamatan sudah dijamin. Sekarang permasalahannya bagaimana mencari hubungan yang lebih baik lagi bersama Tuhan. Di dalam keberdosaan kita dibentuk Tuhan pelan-pelan. Justru itu kita seperti bejana ya. Maksudnya dibentuk lagi, diberikan hati yang baru, dipelihara kembali. Kenapa? Tujuannya Tuhan apa? Membuat kita menjadi serupa dengan Dia, sehingga kita ketika membawakan Injil, kita bisa dengan percaya diri. Kalau kita sendiri masih melakukan banyak dosa, Injil kita, kesaksian kita aja nggak kuat, gimana apa yang kita, lah kamu kan sama-sama aku, kamu lagi korupsi, kamu mau ngomong Tuhan Yesus. Jadi saat kita mau menginjili, kita harus sempurna dulu dong. Bukan karena sempurna. Kalau kita masih ada dosa misalnya. Ya kan dosa-dosa besarnya tentunya harus. Ya kalau misalnya masih korupsi ya mau memberitakan firman itu suatu kebodohan menurut saya. Orang kamu nggak sadar kamu sendiri masih bergumul dengan dosa. Makanya saya selalu tanya, kalau Bapak bilang Bapak punya hubungan yang baru dengan Tuhan, apa hubungan sekarang? Tentunya kan pelan-pelan juga ya. Ketika Roh Kudus ada di dalam Pak Victor, tentunya akan sangat berbeda kan. Dari pengalaman Pak Victor sendiri, pasti ada dosa-dosa besar yang disentil-sentil duluan tuh. Ya enggak? Semakin lama, semakin disucikan, semakin lebih baik. Tentu, justru itu pengakuannya bukan, hei kamu berdosa, aku kudus, ayo ikut Tuhan Yesus. Enggak. Saya dan kamu manusia berdosa. Ngerti kan? Tapi, bukan masalah saya enggak berdosa, puji Tuhan, saya sudah ikut Tuhan Yesus. Sering kita gitu. Penginjilan. Penginjilan, terus yang menjadi batu sandungan itu adalah dosa-dosa kita, walaupun bukan dosa-dosa yang besar ya. Betul. Ya makanya dari kesaksian kita berubah dulu. Kalau dulunya mereka prostitut, ikut Tuhan, berubah,
Kalau dia masih jadi prostitut, nggak mungkin dia bisa penginjilan. Kalau dulunya dia adalah preman, ketika mengikuti Tuhan, memang mungkin di tubuhnya terlihat bekas-bekas tato dan lain-lain. Tetapi ketika kesaksian kehidupannya, makanya abis ini kita kan ngomong tentang masalah iman tanpa perbuatan. Ini yang sangat baik nih disinggung sama Pak Victor. Apakah keselamatan hanya oleh iman? Atau iman ditambah perbuatan? Soalnya kembali lagi kan, kesaksian kita akan dilihat dari perbuatan kita kan. Nah ini mungkin adalah pertanyaan yang paling penting nih. Apakah keselamatan hanya oleh iman atau iman ditambah perbuatan? Di Yakobus kan bilang tuh, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, kalau sebagai orang Kristen gimana tuh? Padahal Paulus bilang di Efesus ya kan, 2, hanya karena melalui anugerah Tuhan. Kita itu diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita kan. Iya. Gitu. Itu bukan hasil usahamu, jangan ada yang kasih karunia Tuhan kan gitu loh. Jangan ada yang berbangga diri. Yang penasaran nih dengan jawaban dari pertanyaan ini, mungkin ada doktrin yang saudara-saudari sekalian sudah punya selama ini. Nah, silahkan untuk terus saja menunggu kapan jadwal berikutnya, tetap melihat di channel YouTube kita yaitu My GKM Channel. Boleh diklik subscribe, kemudian jangan lupa diklik tanda lonceng. Nah, kenapa tanda lonceng perlu? Karena di saat kita punya live yang terbaru, ada notifikasi di YouTube saudara. Nah, dari saat itu ada tanya jawab juga, saudara bisa bertanya dalam live chat. Saya sangat bersuka cita bisa menjadi bagian di dalam pelayanan di dalam Gemim Kristus Manado hari ini. Pristi Rumimpunu. Bagaimana dengan orang yang tadinya Kristen, bahkan tadinya pelayanan di gereja? Tapi sekarang pindah agama lain. Apakah keselamatan orang itu hilang? Bukannya sekali selamat tetap selamat? Betul. Mungkin bisa dijawab singkat. Pertanyaannya kembali, iman yang mengerti siapa Tuhan. Ketika kita percaya apa yang kita belajar ya hari ini adalah suatu ketidakmungkinan kita mengkhianati Tuhan yang sudah mati. Memilih agama lain yang dari kasih karunia menuju ke perbuatan di mana kita harus berusaha untuk mencari keselamatan. Padahal kita sudah di tempat yang tepat di mana keselamatan itu sudah dijamin. Makanya ketika ada orang-orang seperti ini, salah satunya yang saya pertanyakan adalah iman yang benar itu pasti terlihat dari perbuatan-perbuatannya. Motivasi pelayanan kan juga banyak. Belum tentu untuk murni memuliakan Tuhan. Jadi saya mungkin tidak bisa menstandarisasi jawaban ini karena memang tergantung orangnya, tergantung bagaimana dia mendapatkan. Apakah semua orang yang sedang melayani sudah mengerti tentang keselamatan? Kalau sudah, mungkin kita tidak akan membuat podcast ini ya. Tetapi banyak orang juga yang ketika melayani, mereka juga masih banyak bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan tentang keselamatan, tentang pengertian anugerah, tentang pengertian bagaimana iman, tentang pengertian bagaimana Roh Kudus, bagaimana Yesus. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari hari ini, tujuannya hanya satu. Semakin kita mencintai Yesus Kristus, semakin kita mengenal Roh Kudus, semakin kita bisa lebih mencari Dia setiap hari di dalam pembacaan kita kepada firman. Tadi sudah dibilang sama Pak Victor, hari-hari di dunia itu jauh lebih susah. Hari-hari melayani keluarga lebih susah lagi. Kalau dibandingkan pelayanan di gereja, justru disitulah Bapak Ibu, tempat di mana kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, membutuhkan Roh Kudus yang akan membantu, mengajarkan, mengingatkan, bahkan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ini mungkin ada 2 pertanyaan, tapi kita jawab saja di sesi berikutnya, supaya 2 orang ini juga ikut. Bagi Bapak Renaldo Kaawan, Pak Enal bertanya tentang apakah lahir baru itu dialami saat dibaptis atau dalam keadaan seperti apa? Tapi nanti dijawab berikut. Oh gitu ya, oke. Kemudian bagi Sevion Anugroho bertanya, saya sudah banyak melihat orang percaya sampai akhir hidupnya tidak dalam hidup yang benar. Berarti itu kelihatannya benar. Dalamnya itu mungkin belum mendapatkan keselamatan. Itu jawaban dari saya. Tapi nanti Pak Evangelis Dave menjawab lebih dalam lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin tidak bisa memberikan banyak penjelasan karena ya memang butuh waktu dan dengan keterbatasan ini. Tapi setidaknya mudah-mudahan kalau Bapak Ibu belum menonton yang sesi pertamanya, sebetulnya ketika Bapak Ibu mengerti
dan menonton sesi pertamanya, Bapak Ibu akan sendiri dapat jawabannya di situ. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Buat tadi mungkin yang menanyakan proses baptisan dan lain, walaupun di dalam setiap denominasi itu punya chronological salvation ya, namanya Ordo Salutis, bagaimana ada tahap-tahapnya. Tapi saya percaya semuanya dinamis. Tetapi nanti coba di Google sendiri ya, karena mungkin tidak bisa dijawab malam ini. Ordo Salutis, tahap-tahap ketika ada pertobatan, adanya pengudusan, adanya glorification, Bapak Ibu bisa belajar dan melihat sendiri. Karena Terima kasih. penjahat yang disalib di sebelah Yesus itu tidak dibaptis. Ya, betul. Sudah lahir Baptis, baru. makanya saya bilang tidak ada yang membuat Bapak Ibu diselamatkan selain anugerah. Anugerah didapat dulu, gitu kan ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau bergabung dan mau melihat dan mendengarkan apa yang kita berdua bicarakan. Kiranya Bapak Ibu mendapat berkat walaupun sedikit atau banyak. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kasih karunia di dalam kehidupan Bapak Ibu, sehingga Roh Kudus yang ada di dalam diri Bapak Ibu selalu memperbarui, selalu menyucikan Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu di dalam pergumulan, di dalam segala permasalahan, tapi hanya dengan memberikan makan firman setiap hari, Bapak Ibu bisa lebih dikuduskan lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu memiliki hubungan yang lebih baik di dalam doa dan pembacaan firman yang konsisten di dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi, bukan tergantung oleh orang lain. Biarlah Roh Kudus yang akan membimbing perjalanan Bapak Ibu memiliki hubungan yang baik bersama Tuhan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati.